Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026 hari Kamis. Yang dimana semalam sempat terjadi yang namanya aksi luar biasa ekstrim. Yang dimana wow, itu merupakan salah satu katalis yang sangat luar biasa penting. Yang dimana itu menjawab dari semua kebingungan yang ya kita tahu lah ya, dan merupakan fundamental yang bisa saya bilang sebagai game changer untuk kedepannya. Bahkan sampai akhir tahun sepertinya ini bakal beneran berubah sih semua skenarionya ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, di sini saya bahas technical dulu ya. Jadi kan biasanya saya bahas fundamental dulu baru technical. Jadi karena fundamentalnya nanti itu agak sedikit panjang ya, yang dimana saya juga akan baca ya hasil dari pemikiran AI lah ya, supaya gampang pembicaraan. Jadi saya baca technical dulu ya, supaya ini juga berubah sentimennya gitu kan ya. Semua ini beneran game changer sekali. Jadi saya lebih baik bahas technical dulu. Dan kalau ada yang mau tonton sampai fundamentalnya ya nggak masalah ya. Jadi sekarang saya bahas technical dulu. Oke, jadi kemarin dengan adanya satu berita tepat pada saat jam 20.30. Tepat pada saat jam 20.30. Ini merupakan pengumuman fundamental yang sangat luar biasa ekstrim. Dan ini terjadi tepat juga pada saat mau New York Stock Exchange buka, atau enggak pada saat beneran New York market buka. Ini beneran terjadi yang namanya benar-benar luar biasa ekstrim. Satu kali news dalam 1 jam itu langsung mengalami kenaikan sebanyak 775 pip, dan selama 4 jam itu mengalami total kenaikan adalah, kalau dirunut sampai tadi malam ya, satu sesi, dalam artian sesi New York toh ya. Sesi New York saja itu adalah dari pada saat berita keluar dan sampai tertingginya. Ini tertingginya bahkan tadi jam 6 ya kan, Mbak. Ya, boleh saya bilang sampai sesi New York berakhir lah. Itu adalah sejauh 1622 pip, sejauh 3,72%. Ini merupakan kenaikan yang bisa saya bilang paling tinggi kedua setelah pada saat di hari Rabu tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi ini saya hapus-hapus dulu ya, karena menurut saya ini sudah kadaluarsa sekali, dan dimana ini juga kayaknya ini bakal jauh sih ya. Ini saya hapus-hapus dulu ya, saya breakdown dulu ke depannya. Ini sudah terlalu jauh, saya delete. Ini saya delete dulu, ini saya delete, ini saya delete. Ini sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh, saya delete dan saya delete. Oke. Ini 4.300 ya, diamin dulu. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat ya, kita ke mana dulu ya? Ke weekly kayak dulu ya. Ke weekly dulu deh. Ya. Jadi ke weekly di sini kita mengalami kenaikan ekstrim selama 1 minggu terakhir. Untuk di emas ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa gila. Ya, walaupun ini sebenarnya kenaikan gila sebenarnya sudah di awal Agustus kemarin. Dan ini dilanjutkan sekarang di minggu ketiga bulan Agustus. Dan ini cukup hebat sih sebenarnya ya. Dan kalau dilihat dari sudut pandang weekly ya, sekarang sebenarnya marketnya itu menghadapi tembok krusial, yaitu ada di 4,5. Memang secara fundamental ini adalah game changer, cuman dari teknikalnya weekly ini 4,5 merupakan level yang menurut saya agak pelik untuk kita bisa ambil buy lagi. Ya, jadi kemarin saya ada infokan 4.400 agak susah sekali buat di buy, dan sekarang justru sudah kena 4,5. Ini temboknya bukan daily lagi, ini temboknya adalah weekly. Jadi penentuan ini akan menjadi kunci ya, 4,5 ini, karena besok kan masih hari Jumat ya kan. Besok kita akan melihat bagaimana reaksi dari market. Ya.
Jadi penentuan ini karena marketnya hari ini ya, lebih tepatnya tadi pagi jam 6 itu marketnya sudah kena 4,5 lebih, bahkan naik sampai ke 4528. Jadi ini sudah kena area tembok weekly dan besok juga sudah hari Jumat. Jadi sekali lagi ini sudah kena area tembok yang rawan dari segi weekly. Bukannya tidak bisa buy ya, cuman sekali lagi 4.400 saya infokan rada berat buat cari buy, dan 4,5 ini justru sangat berat untuk bisa di buy lagi. Oke, jadi ini kalau boleh saya bilang semua time frame adalah back to bullish lagi, dan bullishnya pun ini adalah sangat luar biasa ekstrim ya. Ingat, dari segi weekly kita sedang menghadapi game changer penting untuk masalah tembok, yaitu ada di 4,5 selaku penentuan di weekly. Oke, karena kita masih punya lagi 1 hari untuk besok. Ya, jadi harap diingat ini. Oke, dari segi daily sekarang. Oke, dari segi daily akhirnya apa yang saya harapkan dari hari Selasa ya kan, yang dimana ini potensial akan menjadi higher low baru, ternyata ini sudah menjadi higher low baru. Ya, yang dimana berarti secara internalnya dari segi time frame daily ini adalah higher low. Ini sekarang marketnya secara higher high sudah terbentuk, walaupun secara swing ini belum terjadi. Jadi marketnya ini lebih ngelihatnya adalah market ngebuat rally base, kemudian dia rally naik. Nah ya, ini bukan sebagai yang namanya high kemudian dia membuat retracement turun kemudian membuat higher high. Dia tidak seperti ini. Dia lebih membuat adalah rally base, kemudian dia membuat rally lagi naik ke atas. Oke, berarti otomatis dari segi daily marketnya sudah break di atas 4450. Ini menjadi yang namanya break of structure secara internalnya. Dan sekarang bagaimana untuk di time frame daily kita menghadapi area support resistance. Dari segi daily sebenarnya kita juga menghadapi area resistance yang bertabrakan dengan weekly. Ya, jadi kalau saya pakai line chart sendiri di sini sebenarnya juga ketemu area resistannya. Oke, jadi di sini dia ini berhenti sebagai tembok resistan, dijebol menjadi support, support dijebol menjadi resistan, resistan dijebol menjadi support, support ketahan, support sempat dijebol, fake out, dia naik, jebol dengan pasti, retest dan kemudian dia turun. Jadi otomatis ini merupakan area yang sangat luar biasa penting untuk dari segi time frame daily plus weekly. Ya, ini kisaran harga 4520 sampai 4530. Untuk area pastinya sih ini agak susah ya, berapa angkanya. Cuman kisaran ini ya. Kisaran kalau boleh kasih harga berapa ya? Ya mungkin dari 450 berapa dikit ya. Ini 4550 lah ya. Mungkin saya kasih range ini 4550 deh. Dan di sini 4505. Oke, saya kasih range sekitar 450 pip ya untuk masalah daily resistance. Ya, ini adalah daily resistance. Berarti sekarang kita sudah menghadapi area yang kombonya agak banyak. Weekly ketemu 4,5, daily ketemu area support become resistance yang lumayan tebal di sini. Ya, lumayan tebal di sini. Oke. Jadi kalau dilihat dari segi daily, ini area supply sudah di break dengan matang ya, sudah matang tuh kan di break dengan pasti. Ya sudah. Berarti ini tendensinya marketnya akan bisa untuk lanjut naik lagi dengan syarat ya sudah wajib ada retracement dulu. Hanya saja sekali lagi ingat ya, sekalipun nanti semisalnya dalam mungkin sampai September kita melihat mungkin adanya penurunan sampai di bawah 4.300 dengan adanya fundamental yang sudah keluar kemarin malam, well saya pribadi akan berusaha cari posisi swing buy. Even dia drop lagi. Ya untuk sekarang karena ini sudah di 4,5, untuk cari nekat swing buy jujur saya tidak mau dulu ya, karena sekali lagi tabrakannya ini adalah daily penting dan weekly penting di 4,5. Oke, ini sudah menjadi game changer juga. Logikanya adalah adapun penurunan untuk membuat daily retracement itu akan masih dianggap sebagai bullish structure yang strong. Ya,
Jadi kalau kalian lihat secara daily kemarin, total kenaikan dari harga gold dari harga terendah sampai tertinggi itu adalah 4,62%. Kalau dibandingkan dengan pada saat dia pecah sideways di hari Rabu tanggal 5, itu nomor 2. Ya, ini nomor 1 masih, yang dimana ini strong break of structure luar biasa ya kan. Dan ini juga sama, 4,62%. Naiknya hampir 2000, di sini sudah tembus 2000. Oke. Jadi ini beneran yang namanya kondisi faktor fundamental yang sangat luar biasa ekstrim ya kan. Jadi jangan sampai terkecoh untuk masalah area-area yang cukup bermasalah di sini ya. Oke. Dari segi daily ini sekali lagi ketemu tembok, dan kalau dilihat kemarin juga saya infokan apakah potensial justru secara indikator marketnya bisa ngebuat bearish divergent. Menurut saya ini tidak bisa dibuat divergent lagi sih. Karena satu, momentumnya ini kencang sekali, tidak bisa dimain-mainkan hari Rabu kemarin, dan itu juga tercermin dari RSI-nya yang langsung nge-spike di atas 60, bahkan dia di atas 65. Nah ini menandakan berarti momentumnya naik. Dan dari segi stokastik pun fase-nya ada di 88, hampir ke 90. Jadi tendensinya ini tidak ada tanda-tanda bearish divergent untuk sekarang ya kan, karena ini adalah daily soalnya. Tapi saya rasa sih kayaknya ini nggak ada bearish divergent sih. Oke, dari segi daily seperti itu. Berarti untuk masalah support sekarang bagaimana? Apakah kita mendapatkan satu area dari segi daily kalau dicari? Apakah 4350? Kayak kemarin ya kan, saya udah infokan 4330 akan menjadi suatu level penting. Well, dari segi line chart, iya sih tuh kan, dari segi line chart ketahan di 4330. Nah, berarti 4330 boleh dong kita pakai menjadi area daily. Untuk sekarang ya, ini sudah bisa kita pakai untuk masalah daily menjadi area support sekarang. Ya, walaupun di sini 4300 sebagai area daily juga ya. Sebagai level psikologi. Cuman ini yang bisa kita pakai sekarang sih. Dari segi sudut pandang daily ya, ini saya delete aja deh. Ya, saya delete aja supaya kita gampang ngelihatnya nih. 4330 selaku resistance become support yang valid luar biasa dari segi daily-nya. Oke. Untuk resistance tembus di atas 4550 bagaimana? Kita ada satu minornya di sini. Dan ini selaku adalah penentuan yang ada di harga 4580 mendekati 4600. Karena kalau kalian lihat dari segi daily-nya, market itu berusaha ngetes sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali tes dari yang namanya resistance, dan juga 5 kali tes dari yang namanya bearish fair value gap di sini. Dan di sini juga ada yang namanya BPR-nya. Ya kan tuh, jadi tengah-tengah BPR-nya kisaran harga 4.600-an. Dia belum kena BPR, dia hanya kena bearish fair value gap selama 1, 2, 3. Dia langsung drop ke bawah gitu kan. Jadi ini sekaligus 4580 akan menjadi titik penentu ya. Ini bisa H4 atau daily sih sebenarnya. Ya, ini bisa H4 atau daily. Karena secara historicalnya juga oke nih, 4580 dia kan terus ketahan nih. Ketahan. Sekali nanti dia break, saya worry dia akan langsung ngejar 47. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari segi weekly sebentar ya, kembali lagi ke weekly. Weekly secara Fib, ini pun marketnya sekarang sudah kena 61,8. Oke, ini akan menjadi dilema sebenarnya. Apakah secara teknikal dia nabrak weekly resistance strong dan sekaligus daily, dan juga dia nabrak 61,8 dari swing Fibonacci-nya. Well, kita akan melihat yang mana yang menang ya. Jadi kalau secara weekly idealnya ini masih bearish. Idealnya kena 61,8 ya sudah. Cuman dari segi fundamentalnya untuk yang kejadian kemarin malam itu tidak mendukung yang namanya pelemahan sama sekali. Ya. Jadi karena ini weekly, kita perlu ada konfirmasi banyak fundamental untuk terjadi ini menjadi validasi area 61,8. Ya. Jadi ini menjadi bisa dibilang kayak pertarungan sengit sih. Fundamental mengatakan yes, ini wow, ini bisa saya bilang sekali lagi kayak saya katakan di awal,
game changer sekali. Ini akan menjadi titik putar, titik penentu antara gold dengan yield atau enggak dengan obligasi. Oke, itu titik penentunya. Tapi masalahnya adalah dari segi teknikalnya. Weekly-nya itu masih tahan, dia belum bisa ngelewatin 4850. Dia belum bisa melewati angka yang dimana ini merupakan high valid dari segi weekly. Itu problemnya. Jadi kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai retracement weekly, tetap dianggap sebagai retracement weekly, berarti jangka panjang selama dia tidak break di atas ini, ya sudah. Walaupun dengan adanya fundamental yang kemarin terjadi, misalnya ya, ini kan masih fundamental terjadi sekali doang. Karena weekly jatuhnya itu adalah kita perlu berminggu-minggu. Berminggu-minggu kita pasti akan melewati yang namanya ada NFP, ada CPI, ada FOMC, mungkin ada berita di luar kalender ekonomi, ya kan? Dan kalau selama perjalanan berminggu-minggu bahkan sampai akhir tahun nanti dia tidak bisa ngelewatin ini, berarti tetap weekly-nya yang menang secara teknikal. Dia tidak bisa ngelewatin 4890. Tapi siapa tahu aja ya kan, dengan ada fundamental yang terjadi kemarin yang merupakan game changernya ditambah dengan fundamental kalender ekonomi yang melemahkan USD, ini 5000 berarti bisa kena lagi. Yang dimana berarti skenario akan terjadi yang namanya all time high akhir tahun, kemungkinan bisa terjadi. Cuman sekali lagi itu masih lama ya. Jadi ini pertarungan sengit sebenarnya nih, sudah memasuki area pertarungan sengit. Yang mana yang menang gitu ya. Fundamental kah, teknikal, atau sentimen? Well, kita akan lihat lagi. Oke, itu dari segi daily ya. Kita sekarang ke H4. H4 berarti perjalanan H4 sekarang bagaimana? Oke, dari segi perjalanan H4. Oke, ini adalah daily ya, 4330. Dari segi perjalanan time frame H4 berarti ya sudah. Dia ini adalah ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. That's it. Berarti ini adalah inducement di time frame H4. Berarti sudah valid ya, ini inducement H4 dan ini adalah break of structure dari segi H4 swing. H4 internal berarti bagaimana? Ya sudah, H4 internalnya sama kayak kemarin yang saya infokan, dia ngebuat high, low, high, low, high, low, high, lower low, lower high, lower low, higher high, jebret tinggi. Berarti secara internalnya pun dia masih tegak lurus dari sini sampai sini, dan secara swing juga masih sama dari sini sampai sini. Ya, ini merupakan H4 yang masih tegak lurus keduanya. Dan kalau kita ukur apakah ini sebenarnya sudah berhenti atau belum, coba kita tarik pakai swing pendek. Swing pendek dia sudah kena 1618. Kalau swing yang agak tinggi, ini hampir 1618 di 4535. Ini hampir lagi dikit ya. Nanggung nih, nggak tahu nih bakal kena hari ini atau enggak. Oke, cuman sekali lagi kita sudah nabrak daily soalnya di sini. Ya. Dan kalau kita lihat apakah potensial marketnya akan menciptakan higher high baru atau akan bisa turun sedikit untuk membuat higher high lagi? Well, sekarang harganya masih muter-muter di 4,5. Ya, dia naik tadi dikit sampai 4.505, turun lagi dan sebagainya. Ini menjadi dilema sebenarnya ya. Ini menjadi pertarungan sengit antara buyer dan seller di sini. Siapa yang menang? Apakah buyernya masih kuat untuk nge-buy di daerah ekstrim atau sellernya yang memaksa harga turun untuk membuat retracement? Oke, ini H4, dan kalau misalnya ditanya mau saya buy di mana, logikanya ya sudah. Logikanya adalah ambil buy di sini. Simple aja. Ya kan, ini adalah resisten dijebol, break structure dijebol, tunggu turun, retest, baru cari buy. Logika sederhana seperti itu. Walaupun dia sebelum dari resistannya di sini ya terdapat satu kecil bullish fair value gap sih di sini. Tapi nggak tahu deh, ini bakal bisa di respect atau enggak, ya kita lihat kondisi market nanti seperti apa. Kalau ditanya sekarang H4, apakah ini merupakan area supply di time frame H4? Bukan supply juga sih, mungkin bisa dibilang sebagai order block minornya ya.
Karena kan secara H4 ini perjalanannya awalnya kan ini ngebuat high, baru dia buat low. Nah, order block sejatinya, ya, baru dia ngebuat low ya kan seperti ini. Jadi order block sejatinya adalah ada di atas sebenarnya. Di sini. Di sini, ya kan? Cuman dalam perjalanan dia ngebuat break of structure di sini atau change of character, ya kan? Perjalanannya itu membuat kecil-kecil. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, baru kemudian lower low. Nah, berarti kan ada minor-minornya di sini. Nah, minor-minornya berarti yang pertama adalah ada di sini. Minor pertama di sini. Red, kita tarik. Kalau sudah pernah dites, bahkan tembus, kita cek yang kedua. Yang kedua berarti di sini. Red. Garis, dan ini sebenarnya sih masih fresh sebenarnya ya. Karena ini marketnya tidak kena nih, kayak yang kemarin di sini. Kalau kita tarik ke kanan, seret, dia kena dan respect. Ini ya udah, ini sebenarnya menjadi reason juga kenapa dia ini berhenti di kisaran 4520. Ya, dia berhenti di sini dan kemudian jebret turun ke bawah untuk ditolak turun. Jadi lumayan ini ya, dari harga 4527 ini sudah turun 300 pip sendiri. Dan hari ini penurunannya sudah 0, berapa ya, berarti baru 0,67, masih dikit sih sebenarnya. Oke, dari segi H4 indikator mengatakan stokastik RSI mendukung untuk masih ada kenaikan lebih tinggi. Apalagi stokastiknya ini masih masih menghadap ke atas di sini ya. Dia masih ada peluang untuk yang namanya membuat lebih tinggi lagi dikit. Mungkin dia akan nabrak 4535 dulu baru dia turun, bisa jadi. Kalau gitu lebih baik kita cari buy dikit, dan kemudian cari tembak swing sell di 4535. Well, saya pribadi pun tidak ngide untuk cari swing sell ya. Lagi, untuk sekarang adapun penurunan saya lebih niat untuk cari buy dengan masalah fundamental kemarin malam. Oke, ini lebih enak cari buy. Jadi kalau ada yang mau cari buy, bisa diukur pakai FIBO. Ya, ditarik dari sini sampai sini, itu pun kalau titik nolnya nggak geser. Dan kalian bisa lihat sendiri, pas 38,2 nya itu adalah retest dari break of structure-nya 4450. Dan di sini kalau nyentuh dikit FVG terdekat di H4 ya, ini ya 23,6 lah bisa dibilang ya. Jadi untuk alasan di buy di H4 selama dia belum kena 1618 di 4535, ya tunggu dia turun dikit ya kan, turun dikit sampai sini mungkin 4470, konfirmasi pembalikan, kalian bisa cari buy target sampai sini tertinggi bisa, atau enggak kalau misalnya dia turun lanjut turun ke bawah terus ya sudah, tunggu di sini. Tunggu di sini, cari konfirmasinya baru cari buy. As simple as that. Ya, sekarang kita ke H1 sekarang. Well, kalau ditanya H1, kita mendapatkan satu minor structure dari segi time frame H1. Minornya ya. Karena sejatinya ini H1 masih tegak lurus sebenarnya. Oke, H1 ini masih tegak lurus naik. Jadi secara H1 ya, perjalanannya dia ngebuat high, dia ngebuat low. Naik banget langsung. Tinggi banget. Buset, nggak ada obang. Nggak ada obeng ya, naiknya luar biasa. Dan untuk masalah internalnya, minornya itu ya udah ketemunya di sini. Oke, ketemunya di sini nih. Yang dimana ini adalah ngebuat high, ngebuat low, ngebuat high. Berarti di sini ada EVG H4 ya kan? Dan berarti ini akan menjadi potensial inducement yang bisa diambil. Kayaknya ini bakal divergent kah? Ini koreksi. Mungkin bakal ngebuang doang sih ini ya. Mungkin H1 bakal muter ke bawah untuk ngebuang momentum dan juga volumenya sih. Ya kita tunggu aja lah. Begitu, apakah kita bisa cari buy sekarang dengan kondisi begini? Ya selama harga ini tidak di bawah ini. Selama harga tidak di bawah 4472, kalian ngide cari buy secara intraday, monggo silahkan, tidak menjadi masalah. Ya kan untuk target terdekat yang bisa dicari ya di sini doang nih, 4535. Kalau sebelum 4535 apakah ada satu level yang bisa dicari? 4525. Coba kena nggak ya 4525? Oke, 4525 udah kena ternyata. Oke, itu menjadi reason juga ya. Ini H1.
4525 sudah kena dan dia drop. Oke, boleh lah tuh ya. Oke, berarti reason selanjutnya adalah ya udah di 4535. Jadi 4525 bisa, 4535 ini juga bisa. Kalau dilihat sekarang berarti kita ada yang namanya area resistance become support di time frame H1 minornya sih sebenarnya ya. Yang ada di sini. Di sini nih ya, tuh. Kalau dia jebol di bawah ini bagaimana? Apakah kita masih bisa buy? Ya selama ini low tidak diambil ya silahkan buy aja sih, tidak menjadi masalah gitu kan ya. Nah ini sekali lagi, ini ekstrimnya luar biasa sih. Saya tidak pengen cari cari masalah dengan sell, lebih baik saya cari masalah dengan buy sih. Cuman sekali lagi harus diatur ya, ini ekstrim banget nih. Sekali lagi ini sudah dianggap 4,5 yang kalian lawan, temboknya adalah daily dan H4 supply. Jadi lumayan banyak nih ya. Ini H4 supply yang kuning. Kemudian yang daily-nya ini adalah yang kotak biru. Kemudian tadi 61,8 Fibo weekly dan sekaligus 4,5 weekly. Lumayan nih banyak temboknya di sini ya. Jadi wajar juga dia ini mental atau enggak turun ke bawah langsung. Idealnya sih kalau mau intraday ini adalah dibuang semuanya ya. Antara H1 ngebuang momentum dan juga volumenya dibuang untuk mencari fresh order, atau enggak ya minimal 15 menit dibuang. Gitu. Ya minimal 15 menit ya. Ini 15 menit sudah mulai dibuang sih ya, stokastiknya dan juga RSI-nya sudah mulai dibuang nih. RSI dan stokastik sudah mulai dibuang semua, ini tinggal putar balik aja sih. Dan 15 menit ini kan tadi H1 support resistant ya kan. 15 menit adalah di sini ada area demand-nya. Wih. Tuh. Udah. Jadi kalau ada yang ide cari buy ya, bisa di sini langsung. Kalau terjadi pembalikan kalian bisa buy. Jadi kalau semisal dia turun lagi, tunggu di 15 menit area demand-nya, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa buy gitu ya, selama sekali lagi di bawah harga tidak di bawah 4472. Simple itu aja. Kalau sekarang berarti 15 menitnya itu adalah bagaimana? 15 menitnya ini masih bullish sebenarnya. Karena 15-nya ini kalau dia di bawah 4470 baru dia akan bearish. Jadi dia ngebuat high, dia ngebuat low ya kan, dia ngebuat high lebih tinggi, dia ngebuat low, dia ambil low-nya, dia ambil inducement-nya, dan kemudian dia lari tegak lurus naik. Jadi secara VIP 15 menit dari sini sampai sini ini sudah kena 61,8. Ya udah tinggal cari konfirmasi apakah sudah bisa buy atau mungkin telat buy. Ya, tinggal tunggu aja. Oke, untuk masalah 5 menit ini 5 menit masih bearish, structure-nya 3 menit, 1 menit back to bearish 1 menitnya. 3 menitnya sih masih bearish nih 3 menit. Gitu ya. Oke, jadi kalau dia ingin ambil posisi buy hari ini, selama dia tidak melewati 15 menit area 4470, ini akan masih dianggap sebagai bullish. Oke, jadi mau ngambil buy di sini sebagai H1 resistance-nya boleh, atau mau nunggu di 15 menit area demand-nya di sini juga boleh, tidak menjadi masalah. Kalau sell menurut saya sih ya hati-hati aja. Ya bukannya nggak bisa, cuman memang ini isyarat untuk cari sell di 4,5. Tembok-temboknya ini kan lumayan banyak ya. Jadi ya lebih baik sih kita menunggu semua ini dibuang momentumnya. Minimal 15 menit paling worth it di H1. Kalau H1-nya ngebuang momentum dan 15 menit membuang momentum, nanti marketnya balik lagi muter, ya ini enak, kita bisa cari buy lagi nanti. Oke, itu untuk teknikal. Jadi segitu dulu untuk teknikal, dan sekarang untuk masalah fundamental. Well, inilah yang sebenarnya yang menjadi titik balik atau enggak game changer untuk masalah semua aset. Sekali lagi, semua aset yang ada USD-nya. Tidak peduli gold, tidak peduli apapun itu. Jadi semua pada saat ada pengumuman seperti ini, semua risk aset yang ada USD-nya itu naik. Ini gold kita bicara masalahnya XAUUSD ya. Karena sekali lagi ini adalah permasalahannya dengan treasury atau enggak dengan bond atau enggak obligasi. Jadi
Selain ini apa yang naik? Ya, kalian bisa lihat sendiri, mata uang euro naik, pound sterling naik, silver naik, bahkan Bitcoin pun naik, sudah hampir mendekati $70.000 lagi untuk Bitcoin. Dan untuk Nasdaq bagaimana? Ya sudah, ini masih stabil sebenarnya, tidak terlalu berpengaruh. Dan untuk Dow Jones ini sebenarnya masih positif sekali ya. S&P 500 juga masih positif sebenarnya. Indeks dolar drop, nggak ada obat. US 10 dia drop. Kemudian untuk masalah US 30 yield ya, dropnya nggak pakai obat karena di sini sudah dibilang adalah 10 ke 20 sektor dan juga 20 dan 30. Berarti ya udah, ini US yang 20 pun juga sama. Drop juga. Yang bertahan hanya yang 2 tahun. Jadi ini tenor yang jangka pendek untuk masalah yield atau enggak imbal hasil obligasi yang masih stabil sebenarnya dengan adanya pengumuman kemarin malam itu adalah yang jangka pendek yang 2 tahun. Untuk yang jangka panjang yang kayak tadi ya, yang 10 tahun, 20 dan 30 tahun itu bakal di buyback lagi sama Menteri Keuangannya. Jadi ini bukan bukan the Fed-nya yang membuat suatu pernyataan, tapi lebih kepada Menteri Keuangannya sendiri. Jadi bayangin, Menteri Keuangannya ini yang dimana memberikan suatu statement bahwa akan menambah pembelian sebesar 4 billion sekarang ya, naik 2 kali lipat, bisa dibilang naik 100% sih. Jadi kan awalnya 2 menjadi 4, dan ini bakal efektif per tanggal 9 September 2026. 9 September itu adalah, kalau dicocok logikan ya, 9 September itu adalah pada saat setelah NFP dan sebelum FOMC, 1 minggu sebelum FOMC. Ya, jadi kan tanggal 9 ini adalah mulai efektifnya pembelian buyback bond untuk jangka waktu tenor 10, 20 sampai 30 untuk yang jangka panjang. Ya, dan itu berlaku 1 minggu sebelum adanya FOMC. Jadi kalian bayangin ya, dengan adanya suku bunga di Amerika sekarang yang masih sebesar 3,75% dengan pembelian buyback bond yang ditenorkan jauh 10, 20 dan 30 tahun, itu menjadi reason sebenarnya. Inilah yang saya juga Trump ya. Ini kembali lagi dengan mungkin alasannya ini lebih ke Trump kayaknya sih. Sekali lagi, Trump itu sebenarnya tidak ingin pada saat pembayaran utang itu adalah mahal. Ya, siapa di sini kalau misalnya kalian punya utang, bunga atau nggak jatuh temponya itu, persenannya itu tinggi. Nggak mungkin ada yang mau. Yakin saya 100% kalau udah masalah utang, kalian pengusaha, bisnismen itu nggak mungkin kalian ngide. Kalau misalnya punya utang, jatuh temponya itu malah kena suku bunganya yang tinggi, nggak mungkin kalian mau bayar. Pasti akan melakukan apapun, mungkin bakal diperpanjang lagi sampai melihat suku bunga turun dan sebagainya. Well, cuman kalau dilihat dengan adanya Kevin Wars ya, ini kita bicara Amerika lagi. Dengan adanya Kevin Wars yang naik, yang dimana beliau itu lebih pro terhadap suku bunga yang masih stabil bahkan hawkish sedikit. Ya udah, Trump kalau misalnya ngide untuk masih bisa bayar utang di Amerika ya. Jadi sekali lagi, ini utang di Amerika itu sudah lumayan membengkak. Debt ceilingnya itu atau enggak atap utangnya itu udah kayak semakin lama semakin digedor tinggi. Jadi ibaratnya itu kalau pembuatan bangunan ini mungkin awalnya adalah sampai 50 lantai. Udah nggak muat nih, mungkin kayak ibaratnya banjir ya kan, banjirnya semakin lama semakin tinggi, ya mau nggak mau bangun lagi gitu loh, bangun lagi lantainya supaya ya udah atapnya semakin lama semakin tinggi. Ya udah, Trump mau nggak mau kan wajib bayar nanti masalah bondnya, obligasinya. Dan kalau dilihat sendiri sekali lagi untuk masalah 10-year yield ya, 10-year yield kalau kalian lihat sendiri ini masih di atas 4,5%. Ini sangat tinggi sebenarnya. Ya, untuk yang tenor panjang ini merupakan
nilai rate yang bisa dibilang cukup tinggi di atas 4,5 untuk yang 10 tahun. Kalau yang 20 tahun ya, untuk yang 20 tahun ini juga masih di atas 5%. Ini masih saya rasa masih gede sih sebenarnya ya. Kemudian yang di sini yang 30 tahun juga masih sama di atas 5%. Oke, itu masih secara kasarnya ya, reaksi yang dimaksudkan adalah dengan adanya suku bunga masih di 375, malahan Menteri Keuangannya memberikan statement pembelian buyback bond efektif tanggal 9 untuk tenor 10, 20 dan 30 tahun dengan pembelian 2 kali lipatnya, yang sebelumnya 2 menjadi 4 billion dolar. Nah, sekarang kita baca dikit di sini ya, sudah saya buat di sini, oke? Jadi di sini sebelum saya tutup ya, ini bisa kalian baca sendiri. Inti beritanya, penjelasan sederhana, jadi pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan Amerika Serikat memutuskan untuk menggandakan jumlah pembelian kembali ataupun buyback surat utang negara jangka panjang atau enggak bond yang jatuh temponya adalah tadi 10 sampai 30 tahun. Jadi sebelumnya dana maksimal yang disediakan oleh pemerintah adalah 2 miliar dolar atau enggak 2 billion dolar. Dan kini dinaikkan menjadi minimal pembeliannya adalah 4 miliar dolar. Ini yang tadi saya bilang 100% kenaikannya. Jadi ibaratnya pemerintah Amerika Serikat yang tadinya berutang kepada investor melalui selembar surat, kini ingin menembus kembali ataupun membeli kembali surat-surat tersebut dalam jumlah 2 kali lipat lebih banyak. Dan ini tujuannya adalah untuk menyuntikkan lebih banyak cash atau enggak supaya pasar di Amerika itu lebih banyak duit. Ya, jadi ibaratnya ini adalah quantitative easing atau enggak bahasa gampangnya adalah money printing. Pemerintah dari sektor Departemen Keuangan, bukan The Fed ya. Jadi kalau The Fed kan membuat quantitative easing adalah dengan memotong suku bunga. Jadi kalau dari Departemen Keuangannya di sini ya udah quantitative easingnya atau enggak money printingnya adalah dengan membeli kembali surat-surat tersebut supaya pasarnya punya banyak cash atau enggak supaya lebih liquid ke dalam sistem keuangan agar pasar ini sebenarnya sih bisa dibilang tanda kutip ya, bisa berjalan lebih lancar. Karena ternyata banyak investor yang memang ingin menjual surat utang tersebut kembali ke pemerintah. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini sebenarnya ya? Adalah satu, kalian lihat sendiri dari segi inflasi, suku bunga, dan tenaga kerja. That's it, tiga hal seperti itu sebenarnya. Kita tahu inflasi yang masih carut-marut disebabkan oleh Trump ngide ke Iran gitu kan ya, yang masih sampai sekarang ini nggak jelas, yang mempengaruhi harga minyak. Ya udah, merembet lah itu kemana-mana. Nanti bakal GDP kena. Ini yang katanya sektor tenaga kerja nggak kena, ini sudah mulai berasa. Ya ini ya udah, retail yang banyak megang bond itu maunya bakal dijual gitu kan ya, karena melihat tadi imbal hasil obligasinya masih tinggi gitu kan. Jadi kan kita sebagai orang retail, orang kayak orang awam dan juga orang goblok lah bahasanya ya. Ini merupakan satu-satunya ya kan, sekali lagi bond itu atau enggak obligasi adalah satu aset ya, satu-satunya aset yang dijamin sama pemerintah, anti fraud, anti pemalsuan atau enggak, pokoknya ini dijamin sama pemerintah gitu kan ya. Uang kalian pasti bakal dapat. Ya kalau misalnya ini investornya mau kembalikan lagi, mau dijual lagi gitu kan ya surat utangnya, berarti kan mau nggak mau pemerintah wajib bayar dong. Ya wajib bayarnya ini tadi dengan rate-nya yang gede gitu kan ya, yang dimana tadi itu masih 4,5%, di atas 5%, ya duitnya banyak keluar gitu loh. Jadi ya daripada duitnya banyak keluar untuk ke situ, jadi lebih baik mereka beli lagi gitu loh, supaya likuiditas di pasar itu lebih banyak lagi. Jadi bahasa kerennya itu tadi ya, money printing atau enggak quantitative easing itulah. Terus dampaknya bagaimana? Ya ini sudah saya tulis juga.
Jadi dampak untuk indeks dolarnya di sini melemah, turun. Alasannya yang paling simpel ya. Jadi ketika imbal hasil atau enggak yield dari surat utang Amerika itu turun, berarti berinvestasi dalam dolar Amerika Serikat menjadi kurang menggiurkan bagi investor asing karena keuntungannya lebih kecil. Selain itu, banyaknya uang tunai dolar yang disuntikkan ke pasar karena dibeli lagi sama pemerintah. Ya, jadi ibaratnya kalau kalian tahu kemarin intervensi dari Bank of Japan, ya, kalau intervensi dari Bank of Japan itu adalah membeli mata uangnya sendiri dengan menjual kalau nggak salah apanya Amerika gitu, saya lupa ya. Itu dijual. Jadi sehingga yennya naik, USD yen turun jebret. Nah, itu intervensi. Nah, ini bisa dibilang bukan intervensi, ini lebih ke terang-terangan supaya pemerintah itu menyuntikkan dana yang banyak ke pasar. Kalau nggak salah ini kan sempat ada juga masalah operasi pasar apalah gitu, saya lupa ya untuk masalah ini, saya lupa namanya. Mungkin kalau yang tahu mungkin boleh di komen. Ya, jadi menyuntikkan dolar lebih banyak ke pasar yang membuat jumlah dolar lebih banyak. Jadi kalau suplainya terlalu banyak, otomatis permintaannya turun. Ya, permintaan turun berarti ya udah harga indeks dolar akan turun. Jadi ya udah simple ya. Kemudian untuk emas bagaimana? Ya udah emas naik gitu kan ya. Langsung jebret naik, tegak lurus naik gitu kan ya. Yang dimana ini adalah emas adalah aset yang diukur dengan mata uang dolar. Namun emas sendiri sekali lagi tidak memberikan bunga jika disimpan. Ketika bunga dari surat utang Amerika Serikat sedang tinggi, orang lebih suka memegang dolar atau surat utang atau enggak obligasi. Namun karena berita ini membuat bunga surat utang turun dan nilai dolar melemah, para investor keluar dari hal tersebut dan memindahkan uangnya ke emas sebagai tempat simpanan yang lebih aman dan menarik. Jadi ingat, ini ya wajib di kalian tahu ya untuk masalah yang masih mengira emas itu adalah investasi. Jadi ingat, emas sendiri tidak memberikan bunga jika disimpan. Oke, simpulannya. Jadi kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk menggandakan penebusan surat utangnya berarti mereka sedang membanjiri pasar dengan lebih banyak cash atau enggak uang tunai dan membuat bunga obligasi turun. Jadi berita ini merupakan kabar buruk bagi nilai dolar, tetapi sebaliknya merupakan kabar baik bagi harga emas. Inilah yang mengapa saya katakan berita yang kemarin terjadi semalam itu adalah game changer untuk di gold. Jadi bayangin ketika gold itu tertahan di $4.000 dengan kenaikan semua yieldnya itu ekstrim. Ya, emas itu selalu tertekan dan bermain-main di kisaran $4.000 dan kemudian dia nge-spike naik gitu kan ketika di tanggal 5 Agustus dan sekarang sudah dikonfirmasi lagi di kemarin. Berarti ya sudah, dengan adanya harga emas yang masih ditahan di 4.000, kemudian dengan pembelian dari banyak bank sentral dan ditambah dengan yang namanya ini Departemen Keuangannya melakukan yang namanya quantitative easing atau enggak, yang dimana ini adalah mereka sedang membanjiri pasar dengan lebih banyak uang tunai, ya. Jadi lebih baik mereka secara kasat mata, secara tidak langsung itu berarti akan memilih menaruh uangnya ke stock market, sebenarnya paling gampang sih ya, ke stock market. Karena sekali lagi nyari duitnya itu gampang, atau enggak ke risk asset ya kayak tadi, kayak euro, kemudian pound, Aussie dan sebagainya. Dan untuk di gold sendiri ya itu hanya sebagai alternatif aja lah untuk penyeimbang. Itu ya. Jadi ya sudah, dengan adanya gold yang masih di atas 4.000 dan nilai yield yang di atas 4,5% tinggi semua, ternyata tidak membuat gold itu semakin lama semakin turun di bawah 4.000. Dia stuck di 4.000 dengan nilai yield yang tinggi dan ditambah dengan nilai yield yang turun sekarang. Inilah yang menjadi game changer. Kemungkinannya 5.000 mungkin bakal kena. Tapi sekali lagi, yang mana bakal kena? Apakah teknikalnya atau memang dari hanya announcement seperti ini?
Karena sekali lagi ini kan efektif 9 September. Ya, efektif 9 September. Dan selama itu kita juga akan melewati satu berita ekonomi, yaitu NFP dulu. Kemudian baru CPI dan kemudian baru FOMC. Dan FOMC ini adalah economic projection di September. Itu. Ya. Jadi ini merupakan satu berita yang beneran menjadi game changer, yang dimana ini akan menjadi titik putar, titik balik ke depannya untuk gold. Apakah market gold akan semakin tinggi, yang dimana melihat ini adalah kesempatan untuk kembali para investor besar masuk lagi ke market untuk mendorong gold kembali all time high lagi, atau mungkin akan ada drama baru lagi. Kita tunggu aja lah. Tapi untuk sekarang anginnya sekarang ini mengacu kepada pembelian bond, otomatis yield turun, gold naik. Korelasinya itu sekarang yang main. Oke, untuk masalah geopolitik sudah usang ya, dan ini akan menjadi topik hangat mungkin sampai 1 minggu ke depan. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.